Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita kembali boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Yesus adalah terang hidup kita yang membawa kita ke dalam kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin kita sudah melihat bahwa terang itu berbicara tentang kebenaran, kebaikan, dan juga kedamaian, saudara-saudara. Perbuatan-perbuatan baik, keadilan. Sebaliknya, kegelapan adalah kebalikan daripada terang itu. Siapa yang berjalan mengikut Kristus, ia tidak akan berjalan mengikuti perbuatan-perbuatan kegelapan. Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus, apa itu perbuatan-perbuatan kegelapan? Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 disebutkan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan kegelapan. Sangat kontras dengan perbuatan-perbuatan terang. Sekali lagi, perbuatan terang itu adalah kebaikan, keadilan, kebenaran. Itulah perbuatan-perbuatan terang. Tetapi perbuatan-perbuatan kegelapan adalah segala macam perbuatan yang jahat. Percabulan, kecemaran, keserakahan, yang disebut sama itu dengan penyembahan berhala. Kata-kata yang hampa, kata-kata yang cemar. Tidak ada orang sundal, orang cemar yang ada di dalam kerajaan sorga. Karena itu bahkan disebutkan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Artinya di sini saudara-saudara adalah tidak berkawan dengan mereka, seperti yang dijelaskan oleh Paulus di dalam kitab Korintus, bukan dengan orang-orang sundal, bukan dengan orang-orang yang disebutkan secara umum, saudara-saudara, bukan dengan orang-orang jahat secara umum. Jangan berkawan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kalau begitu kita harus meninggalkan dunia ini. Kalau kita tidak boleh berkawan dengan orang-orang seperti itu, kita harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang disebutkan di dalam kitab Korintus adalah jangan berkawan dengan mereka yang sekalipun menyebut dirinya sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Mereka menyebut diri sebagai Kristen, tapi kehidupan mereka hidup dalam kegelapan. Hidup seperti penyembah berhala. Saudara-saudara, siapa yang mengikut Kristus, yang mengikuti Yesus, dia tidak akan berjalan mengikuti perbuatan-perbuatan kegelapan.
tetapi akan mengikuti perbuatan-perbuatan terang. Mari kita, saudara-saudara, selalu hidup dalam perbuatan-perbuatan terang. Orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu kemana dia akan pergi, tidak tahu akhir perjalanannya. Tetapi orang yang berjalan di dalam terang mengetahui dengan pasti tujuan akhir dari perjalanan hidupnya, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Pada saat ini kami berdoa kepadamu, Tuhan, tolong Tuhan berkati kami semua di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan, karena Engkaulah yang kami percaya. Engkaulah yang kami andalkan melebihi segala sesuatu di dalam dunia ini. Tolong kami, lindungi kami di dalam anugerah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.